Saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada hari Selasa 23 September 2025, Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tema Allah turut bekerja. Di sebuah desa pertanian, seorang petani memiliki ladang gandum yang luas. Tanaman itu hampir siap dipanen ketika suatu malam angin kencang membawa api dari hutan kering di seberang bukit. Api melalap sebagian besar ladang dalam sekejap. Keesokan paginya para tetangga datang dan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Sebagian besar hasil jerih payah petani itu hilang. Namun ketika ia berjalan ke bagian ladang yang terbakar, ia menemukan sesuatu yang aneh. Api telah membuka tanah dan memperlihatkan sebongkah batu hitam berkilau. Seorang penambang yang lewat kemudian menjelaskan bahwa batu itu adalah biji besi berkualitas tinggi. Desa pun segera menyadari bahwa tanah di bawah ladang itu menyimpan kekayaan mineral. Kehilangan yang tampak menghancurkan ternyata membuka jalan bagi kesempatan baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dalam hidup seringkali kita hanya melihat kerugian di permukaan. Seperti petani yang kehilangan ladang karena api, kita pun bisa mengalami situasi yang membuat kita hancur. Pekerjaan hilang, usaha gagal, rencana runtuh, bencana alam, dan lain sebagainya. Namun Tuhan dapat memakai hal-hal yang tampak menghancurkan untuk membuka sesuatu yang jauh lebih besar. Kadang kita tidak segera memahami maksud Tuhan. Kita hanya melihat abu dari sesuatu yang pernah kita banggakan. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam, karena Dia tahu ada sesuatu yang berharga yang sedang Dia singkapkan. Apa yang tampak sebagai bencana bisa menjadi alat menyingkapkan berkat tersembunyi. Saat kita menghadapi kehilangan atau kegagalan, mari kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Dia berkuasa untuk mengubah abu menjadi keindahan, kerugian menjadi kesempatan, kelemahan menjadi kesaksian akan kuasanya. Orang Kristen memiliki Roh Kudus yang berdiam dalam dirinya. Di tengah pergumulan dan penderitaan hidup, Roh Kudus menjadi jaminan akan berkat yang akan diterima oleh anak-anak Allah. Roh Kudus adalah roh yang memberikan pengharapan karena ia menjamin kemuliaan kekal kelak yang menanti kita. Roh Kudus juga menjadi penolong saat kita lemah. Bila kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, maka Roh Kudus akan menolong kita berdoa. Dia akan menjadi perantara kita dengan Bapa. Selain itu, Allah mengatur segala sesuatu agar terjadi untuk kebaikan orang yang mengasihi Dia. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun kita anggap itu baik atau buruk, bukankah sebuah insiden atau kebetulan yang terjadi begitu saja? Semua itu merupakan bagian dari karya Allah. Tak ada sesuatu peristiwa pun yang tidak dimaksudkan untuk berkontribusi bagi kebaikan kita dan kemuliaan Allah. Maka kita tidak boleh melihat peristiwa itu secara terpisah. Kita harus memandangnya sebagai satu kesatuan dan rancangan Allah yang seolah bekerja untuk mencapai maksud Allah bagi kita. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kesudahannya akan membawa kebaikan? Kita harus percaya bahwa Allah merancang yang terbaik dan niscaya akan melakukan yang terbaik pula bagi penggenapan rencananya. Setiap orang percaya tidak boleh berkata, "Saya tidak tahu bagaimana berdoa." Roh Allah menolong kita berdoa saat kita terganggu dengan dunia ini yang sangat menekan dan hendak menghancurkan iman kita. Berdoalah, minta kekuatannya. Yakinkan diri kita sendiri bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan kita untuk kebaikan anak-anaknya. Jadilah kuat dan jadilah pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kepastian kasih-Mu yang tidak dapat dikalahkan oleh kuasa apapun. Kita memilih Tuhan yang baik dan berdaulat, yang mengatur segala sesuatu yang kita alami dan yang akan kita alami.
untuk kebaikan kita dan kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami sungguh meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam seluruh hidup dan pergumulan kami. Tuhan memberkati kami sekalian. Tuhan menuntun kami agar kami mampu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di setiap jalan hidup kami. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.